Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Nah, untuk pembelajaran pendidikan agama Islam sekarang yang diajar oleh Pak Komang, untuk sementara diajarkan oleh Ibu. Bisa dipanggil Ibu Cici atau Kak Cici. Nah, untuk materi sekarang kita akan mempelajari tentang meneladani akhlak mulia para nabi dan rasul. Lanjut, anak-anak, minggu ini kita akan membahas tentang beriman kepada nabi dan rasul. Ada 3 pembahasan poin utama yang kita bahas minggu ini. Yang pertama itu ada iman kepada nabi dan rasul Allah. Yang kedua, nama-nama nabi dan rasul yang wajib diketahui. Yang ketiga, nama-nama rasul ulul azmi. Lanjut, kita akan membahas poin pertama. Sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita buka dulu Al-Quran ya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 sampai 193. Itu tugasnya sudah ada di Classroom. Silakan tadarus Al-Quran secara tartil 5-10 menit, lalu disetorkan di Google Classroom. Sebelum kita mengetahui apa arti keseluruhan dari beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, kita pelajari satu persatu apa makna beriman atau iman sendiri. Nah, secara bahasa iman ialah percaya, dan sedangkan menurut istilah iman ialah percaya dengan sepenuh hati dengan diucapkan di lisan, diwujudkan dalam perbuatan, dan diamalkan. Setelah kita bahas Nabi dan Rasul secara bahasa, lalu kita bahas Nabi dan Rasul secara istilah. Nabi adalah manusia yang mulia yang diberi karunia oleh Allah berupa ilmu dan hikmah, tetapi tidak membawa syariat yang baru. Di sini ada beberapa poin dari makna Nabi itu sendiri. Yang pertama, Nabi itu menerima wahyu untuk dirinya sendiri. Yang kedua, Nabi diutus kepada kaum yang sudah beriman. Yang ketiga, jumlah Nabi sangat banyak, yaitu kurang lebih 124.000. Tapi yang wajib kita ketahui hanya 25. Yang keempat, semua nabi tidak berarti rasul, namun rasul sudah pasti nabi. Yang terakhir, nabi hanya mendapatkan wahyu melalui mimpi. Nah, tadi sudah dijelaskan nabi itu sendiri. Yang kedua itu ada rasul menurut istilah. Ialah manusia mulia yang diberi wahyu oleh Allah berupa syariat yang harus disampaikan dan dilaksanakan oleh untuk dirinya sendiri dan umatnya. Di sini ada yang pertama, Rasul itu menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala untuk disampaikan kepada umatnya. Yang kedua, Rasul diutus kepada kaum yang belum beriman atau kafir. Yang ketiga, jumlah Rasul adalah 312. Yang keempat, Rasul dapat menerima wahyu melalui mimpi maupun melalui malaikat, serta melihat dan berkomunikasi secara langsung dengan malaikat. Itu ada beberapa perbedaan dari Nabi dan Rasul, bisa disimpulkan sendiri. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap Rasul adalah seorang Nabi, tetapi setiap Nabi belum tentu menjadi seorang Rasul. Nah, itu kan tadi sudah dijelaskan ya terhadap poin tersebut. Nah, mengimani Nabi dan Rasul Allah, apakah kewajiban? Ya, sudah pasti, karena termasuk ke dalam rukun iman, yaitu rukun iman yang keempat. Lanjut, di sini ada wujud dari beriman seseorang kepada Rasul. Yang pertama, meneladani ibadah atau perilaku Rasul-Rasul Allah. Contohnya, ibadah-ibadah yang telah Rasul-Rasul Allah laksanakan gitu, dari amalan-amalan, contohnya puasa sunnah, sholat-sholat sunnah, dan lain sebagainya. Yang kedua itu mempertebal keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, tadi amalan-amalan ada yang untuk kita ingin sesuatu gitu, kita nanti ada sholat hajat, sholat tahajud, sholat duha, dan lain sebagainya. Yang ketiga, malu berbuat jahat dan maksiat. Nah, ketika seorang sudah mengimani bahwa Rasul Allah itu, jadi malu ke diri kitanya untuk berbuat jahat karena kita sudah mempercayai mengimani amalan-amalan yang sudah dianjurkan. Yang keempat, ketika mempunyai keinginan hidupnya selalu disesuaikan dengan ajaran yang dibawa Rasul. Ya, contohnya sudah tadi dicontohkan, kita ingin memiliki sesuatu gitu, belum ada rezekinya. Nah, bagaimana caranya? Allah sudah mengajarkan kayak kita ingin ditambahkan rezekinya Allah itu ada sholat sunnah duha, terus membaca al-waqiah, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tidak membeda-bedakan antara Rasul yang satu dengan yang lainnya. Nah, maksud tidak membeda-bedakan di sini itu mempercayai bahwa semua Rasul itu benar-benar manusia yang mulia, yang diutus dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada dalil nakli yang sudah Ibu tugaskan untuk ditulis Arab dan artinya, lalu dikumpulkan via Google Classroom. Dalil nakli di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rusulihi wal kitabil ladzi anzala minal qablu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhiri faqad dhalla dhalalan ba'idha. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan kepada kitab-kitab Allah diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguhnya itu telah sesat sejauh-jauhnya. Quran Surat An-Nisa ayat 136. Tugas selanjutnya itu hafalkan 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Lalu bisa dikirimkan video atau VN Japri Ibu. Nomornya sudah ada di grup kelas atau bisa dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pertemuan materi kali ini. Jika anak-anak ada yang ingin dipertanyakan atau belum paham, silakan bisa ditanyakan di Google Classroom atau jika malu bisa tanyakan Japri melalui WA Ibu. Terima kasih yang sudah menyimak, yang sudah mendengarkan materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.